Bapak Ibu, berbicara mengenai Alkitab, Bapak Ibu ya, ada banyak, ada keanekaragaman Alkitab ya, yang merupakan satu keindahan firman yang kekal, Bapak Ibu ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 itu mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalehan, untuk membentuk atau memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran ya Bapak Ibu. Apakah Alkitab itu Bapak Ibu? Firman yang tidak pernah berubah di tengah dunia yang selalu berubah ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan, sejak zaman purba, umat Allah itu telah menerima firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup mereka. Ya. Namun di sepanjang sejarah, cara manusia membaca, menafsirkan, dan menerjemahkan firman itu telah mengalami suatu perjalanan yang panjang, Bapak Ibu, dan yang penuh pergumulan ini. Ya, dari gulungan-gulungan papirus ya di tengah nabi-nabi hingga kita sekarang menemukannya berkulit keras ya, dan yang kita genggam sekarang ini. Alkitab telah menempuh ribuan tahun pengalaman iman, Bapak Ibu. Dan di sepanjang jalan itu, muncullah berbagai versi dan terjemahan Alkitab yang kita kenal hari ini. King James Version atau KJV, ya, New International Version, NIV, New American Standard Bible, NESB, English Standard Version, ESV, New King James Version, NKJV, Alkitab Terjemahan Baru atau PBLAI, dan banyak lagi, Bapak Ibu. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah pesan ilahi yang dikandungnya. Firman Tuhan tetap sama, yesterday, today, and forever. Kelahiran terjemahan dari naskah kuno kita sampai ke tangan kita sekarang ini. Alkitab awalnya ditulis di dalam 3 teks utama, Bapak Ibu, yaitu teks Ibrani untuk Perjanjian Lama, Bapak Ibu ya, Aram itu sebagian kecil Daniel dan Ezra, dan Yunani Koine untuk Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Selama berabad-abad, orang-orang percaya berusaha untuk menerjemahkan agar dapat dibaca oleh semua bangsa. Itulah sebabnya lahir beragam versi Alkitab dengan gaya, penekanan, dan karakteristik yang berbeda. Tetapi semuanya itu bertujuan satu, membawa firman Allah kepada umat manusia. Kita ambil contoh-contohnya, Bapak Ibu ya. King James Version atau KJV. Ini dijuluki The Majesty of the Word. Lahir tahun 1611 ini, Bapak Ibu. KJV adalah satu terjemahan Alkitab yang paling terkenal dan paling berpengaruh di dalam sejarah. Diterjemahkan pada masa Raja James yang pertama di Inggris pada tahun 1611, Bapak Ibu. Dari teks yang disebut Textus Receptus, ini pernah saya jelaskannya di sharing saya yang lalu ya. Dan ya dari Masoretic Text ya, dalam Perjanjian Lama. Apa keistimewaannya KJV, Bapak Ibu? Bahasanya indah dan puitis, Bapak Ibu. Gaya bahasanya begitu agung dan berwibawa hingga banyak frasa KJV menjadi bagian dari budaya dan sastra Inggris. Contohnya ini Bapak Ibu ya, yang tercantum di dalam Mazmur 23 ayat 1 ya. Kata-kata ini Bapak Ibu. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nah, apalagi Bapak Ibu? Tepat konteks sejarahnya Bapak Ibu. Ya, mewakili pemahaman teologis reformasi. Pada waktu itu reformasi Protestan ya,
pada zamannya ini ya. Nah, kekayaan rohani dan ada rasa-rasa kudus ini Bapak Ibu ya. Banyak yang orang merasakan keagungan spiritual yang bebas saat membacanya Bapak Ibu. Tapi ada kelemahannya juga Bapak Ibu ya. KJV menggunakan bahasa Inggris kuno yang kini sudah sulit mengerti Bapak Ibu. Dan naskah sumbernya adalah Textus Receptus. Belum seakurat naskah modern yang ditemukan kemudian seperti Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus Bapak Ibu. Namun demikian, KJV tetap menjadi the mother of all translation, ibu dari segala terjemahan modern dan tonggak sejarah yang tidak pernah dilupakan, Bapak Ibu. Berangkat dari KJV lalu ada New King James Version, NKJV, ya. Ini disebutkan, dikatakan suatu kejelasan dari keagungan, ya. Lahir tahun 1982 nih Bapak Ibu ya. Ini kalau saya Indonesia kan istilahnya ya Bapak Ibu. NKJV adalah usaha untuk memperbarui bahasa KJV tanpa kehilangan keindahan dan keanggunannya. Apa keistimewaannya lalu? Menggunakan bahasa Inggris modern ya, tetapi tetap setia pada struktur dan gaya dari KJV yang lama Bapak Ibu. Menjaga nuansa teologis klasik yang reformal ini ya, dan memiliki ketepatan teks dan keindahan bahasa. NKJV sangat populer di kalangan gereja konservatif ya, yang menghargai wawasan KJV, namun ingin bahasa yang lebih mudah dipahami, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, contoh yang ketiga adalah NIV, New International Version. Ini the word for the world. Kata-kata untuk dunia, Bapak Ibu. Lahir tahun 1978. Diterjemahkan oleh lebih dari 100 sarjana dari berbagai denominasi, Bapak Ibu. Filosofi penerjemahannya disebut dynamic equivalence. Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kelas Alkitab atau sedang ada di fakultas-fakultas ya, di STT pasti ngerti istilah ini ya. Artinya itu mereka berusaha untuk menerjemahkan makna kalimat, bukan kata per kata ya secara kaku, bukan ya. Apa keistimewaan NIV? Mudah dibaca dan dimengerti, cocok untuk membaca umum dan penulis di dalam studi Alkitab ini, Bapak Ibu ya. Dipakai luas di seluruh dunia, termasuk oleh banyak gereja di Indonesia sebagai rujukan tambahan, Bapak Ibu. Bersumber pada sebuah naskah Yunani, bukan sebuah ya Bapak Ibu, bersumber pada naskah-naskah Yunani dan Ibrani modern yang lebih lengkap dan akurat ini. Tapi ada juga kelemahannya, Bapak Ibu. Apa itu? Beberapa kalimat itu disesuaikan agar serasi dengan bahasa modern, sehingga kadang-kadang kehilangan nuansa literal dari teks aslinya, Bapak Ibu. Namun NIV bakal menjembatani antara akademik dan devosi, ya, antara ilmu dan iman. Berikutnya ada ESV, English Standard Version. Dunia literatur mengatakannya begini: essentially literal and spiritually deep. Lahir 2001, Bapak Ibu. ESV lahir dari keinginan untuk menjaga ketepatan literasi seperti NISB ya, namun tetap mudah dibaca seperti NIV. Keistimewaannya sangat akurat dan konsisten dengan naskah aslinya. Diterima luas oleh kalangan teolog, akademisi, dan gereja reform atau evangelikal. Bahasanya indah, namun modern, Bapak Ibu. ESV sering disebut sebagai Alkitab studi zaman ini, karena keseimbangannya antara keselarasan dan keindahan rohaninya, Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak Ibu. NESB, New American Standard Bible. Ini dikatakan the most accurate word for word. NESB
Dianggap salah satu terjemahan paling literal dari bahasa aslinya. Diterjemahkan dari teks Yunani dan Ibrani modern dengan metode formal equivalence. Artinya, kata-katanya dijaga sedekat mungkin, Bapak Ibu. Keistimewaannya, digunakan luas di sekolah-sekolah teologi ya, karena akurasinya ini, Bapak Ibu. Cocok bagi peneliti dan pengajar Alkitab. Namun karena terlalu literal, kadang-kadang terasa kaku dan kurang alami untuk renungan harian. Ini. Last but not least, Bapak Ibu. Alkitab Terjemahan Baru atau TBLAI. Firman Tuhan bagi bangsa Indonesia. Lahir tahun 1974. Mengapa? LAI sendiri suatu lembaga yang lahir tahun 1954, Bapak Ibu ya. Inilah versi yang paling dikenal di Indonesia. Diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Diterjemahkan langsung dari naskah Ibrani dan Yunani modern dengan filosofi dynamic equivalence agar mudah dipahami oleh pembaca Indonesia. Ini Bapak Ibu ya, ada dynamic equivalence, ada formal equivalence. Bapak Ibu yang sekolah di sekolah teologi pasti sudah hafal dengan istilah ini. Keistimewaannya, menggunakan bahasa Indonesia baku dan indah. Terjemahan ini paling resmi dan umum digunakan di gereja-gereja di Indonesia nih Bapak Ibu. Disertai dengan catatan kaki untuk variasi teks dan arti. Ya. Kini sedang dikembangkan versi revisinya. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 atau TB2 dengan bahasa yang lebih segar dan sesuai perkembangan zaman. Dikembangkan, bukan dibuat, dikembangkan. Sudah ada ini Bapak Ibu, cuma dikembangkan ya. Versi-versi lain yang juga penting ya. Ini pernah saya singgung di dalam sharing saya pada waktu saya men-sharingkan generasi strawberry dan generasi sandwich ini ya. Apa itu? Versi apa ini Bapak Ibu? Versi MSG atau versi The Message. Parafrase modern ya. Penuh gaya sastra ya. Sangat menyentuh perasaan. Cocok untuk renungan pribadi. Kalau Bapak Ibu ingin mencari frasa tentang strawberry di Alkitab manapun, Bapak Ibu tidak akan jumpai kecuali di versi The Message ini, Bapak Ibu. Ada lagi New Living Translation atau NLT ya. Ini mengutamakan kejelasan dan makna-makna dinamis ya. Sangat komunikatif sebetulnya ini Bapak Ibu ya. Ada Amplified Bible IMB ya. Menjelaskan berbagai arti kata Yunani atau kata Ibrani itu di dalam satu ayat Bapak Ibu. Cocok untuk studi mendalam ya. Setiap versi itu memiliki jiwa dan misi tersendiri ini Bapak Ibu ya. Ada yang dibuat untuk studi teologis, ada untuk renungan harian, ada pula yang menjangkau generasi muda. Ajaran firman Tuhan itu lebih mudah dimengerti di dalam versi ini Bapak Ibu. Yang paling pokok Bapak Ibu. Firman Allah yang hidup bukan hanya teks, tapi suara Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mari kita ingat ya, bahwa Alkitab itu bukan sekedar kumpulan kata Bapak Ibu. Firman itu hidup dan berkuasa Bapak Ibu. Apapun versi atau terjemahannya, yang terpenting adalah apakah firman itu telah berdiam di dalam hati kita. Apakah kita hanya membaca teksnya, ataukah kita mendengar suara di balik teks itu? Kita tidak diselamatkan oleh versi Alkitab, Bapak Ibu, tetapi oleh Kristus yang berbicara melalui setiap halamannya. Ini. Firman yang kekal untuk zaman yang fana. Ini, Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 8 itu mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dunia berubah, bahasa berubah, terjemahan teks terus diperbarui. Namun, firman Tuhan tidak berubah. Dari KJV yang berbahasa kuno hingga Alkitab terjemahan baru kita pada saat ini, satu pesan tetap sama, Bapak Ibu. Pesan apa itu? Kasih Allah kepada manusia tidak pernah akan pudar. Ini. Karena itu ya, bukan soal versi apa yang kita pakai, tetapi apakah firman itu membuka hati kita, menuntun langkah kita, dan mengubah hidup kita. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan kekal. Terima kasih untuk para penerjemah, hamba-hamba-Mu yang dengan setiap saat menjaga kemurnian firman-Mu, agar kami dapat membacanya pada hari ini. Ajarlah kami bukan hanya untuk mengetahui isi Alkitab itu, tetapi untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap langkah-langkah kami. Jadikan kami umat Kristen yang terbuka, agar dunia dapat melihat kasih-Mu melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin.